Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan pertama saya sendiri Aulia Rahmah, Risma Junior, Nadia Nisa Ajahro, dan Fikri. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu e-bisnis. Pengertian e-bisnis menurut Stephen Alter, e-bisnis adalah pelaksanaan dan pengelolaan bisnis mulai dari yang pertama pembelian dan penjual barang dan jasa, yang kedua melayani pelanggan, yang ketiga memproses pembayaran, yang keempat mengelola produksi dan rantai pasokan, yang kelima bekerja sama dengan mitra bisnis, yang keenam berbagai informasi, yang ketujuh menjalankan layanan karyawan otomatis, yang kedelapan merekrut karyawan, yang terakhir yang kesembilan penyediaan servis lainnya. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri e-bisnis. Yang pertama, fokus pada transaksi. Yang kedua, tidak terbatas waktu dan tempat. Yang ketiga, menggunakan teknologi. Yang keempat, interaksi digital. Dan yang terakhir, kelima, otomatisasi proses. Dan yang selanjutnya ada kekurangan e-bisnis. Yang pertama, kerentanan terhadap serangan siber. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, biaya pengiriman. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kerusakan barang. Dan yang selanjutnya, materi selanjutnya, kelebihan e-bisnis. Yang pertama ada global, yang kedua ada pengurangan biaya operasional, yang ketiga ada pengalaman pelanggan yang lebih baik, yang keempat pengambilan keputusan yang lebih baik, dan yang terakhir yang kelima ada adaptasi terhadap perubahan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nisa Ajahro dari kelompok 4 kewirausahaan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang e-commerce. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari e-commerce. E-commerce atau biasa kita sebut atau biasa disebut dan dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui internet atau jaringan komputer. Seluruh komponen yang ada dalam perdagangan diaplikasikan ke dalam e-commerce seperti customer service, layanan produk, pembayaran, dan cara promosi perkembangan internet yang semakin maju. E-commerce ini merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya e-commerce. Internet merupakan salah satu jaringan global yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi antar satu perdagangan atau perusahaan dengan konsumen. Kemudian ada ciri-ciri dari e-commerce. E-commerce ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu fokus pada transaksi jual beli, perpindahan uang, dan akses 24/7, dan platform yang beragam. Ciri yang pertama yaitu fokus pada transaksi jual beli, yang dimana ciri tersebut melibatkan pembeli dan penjual barang atau jasa, baik digital maupun non-digital. Kemudian ada perpindahan uang, yang dimana transaksi melibatkan transfer uang baik secara virtual maupun secara nyata. Kemudian ada akses 24/7, di mana akses ini tidak ada batasan waktu atau lokasi untuk melakukan sebuah transaksi yang diinginkan. Kemudian platform beragam, yang dimana transaksi dilakukan melalui situs web, media sosial, atau marketplace. Kemudian ada kelebihan dari e-commerce, yang dimana keuntungan yang biasa diperoleh dari e-commerce antara lain globalisasi pasar, personalized demands atau dapat mengubah permintaan sesuai keinginan, kemudian integrasi bisnis, dan terakhir peluang bisnis yang merata. Kelebihan yang pertama yaitu globalisasi pasar, yang dimana internet memungkinkan pertukaran komoditas dan informasi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian dapat mengubah permintaan sesuai keinginan,
Dalam lingkungan e-commerce, pelanggan dapat merealisasikan lebih banyak keinginan dalam produk atau kualitas layanan. Kemudian integrasi bisnis, hal ini juga tercermin pada integrasi dan penyatuan pengolahan bisnis untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat, seperti prosedur kerja lebih teratur, operasi pengerjaan dan pengolahan informasi elektronik secara keseluruhan, dan dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya material. Kemudian ada peluang bisnis yang merata. Penerapan e-commerce dapat membawa peluang yang sama bagi siapapun, juga perusahaan kelas menengah dan perusahaan kecil. Sebagai pasar yang cenderung terbuka, pengeluaran besar berupa iklan mahal, dan banyak tenaga pemasar yang tidak diperlukan. Adapun kekurangan dari e-commerce yaitu yang pertama adalah masalah keamanan, kemudian ketidaksesuaian akan produk yang dipromosikan, kemudian yang ketiga adalah kendala infrastruktur, dan yang terakhir regulasi yang lemah. Pertama adalah masalah keamanan. Masalah keamanan ini seperti transaksi online rentan terhadap penipuan dan kebocoran data, yang dimana dapat merugikan pihak konsumen. Kemudian ketidaksesuaian produk, biasanya barang yang diterima sering tidak sesuai dengan apa yang dipesan atau seperti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian ada kendala infrastruktur, di mana keterbatasan jaringan internet dan logistik dapat menghambat pengiriman barang. Yang terakhir yaitu regulasi yang lemah, seperti kurangnya standar dan regulasi yang mengatur keamanan dan keandalan dari e-commerce. Baik, materi selanjutnya adalah produk. Kami telah survei pasar, yaitu survei dengan produk es teh tetapi berbeda brand atau berbeda merek gitu. Nah, produk yang pertama sini ada es teh ini teh kayu tanggi. Es teh kayu tanggi adalah sebuah produk minuman yang besar, segar dan lezat, terbuat dari teh yang diprogres dengan cara yang unik untuk menghasilkan rasa yang khas dan aroma yang kuat. Produk ini sangat populer di kalangan masyarakat lokal karena kualitasnya yang tinggi dan harganya yang kompetitif. Tempat es teh sendiri itu cuman hanya di Jalan Brigjen Hasan Basri, nomor 82 Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kelebihan tempatnya sini adalah strategis, sangat mudah diakses, dan lingkungan sosial yang sangat mendukung. Kemudian di sini ada price atau harga dari produk tersebut atau dari es teh ini teh tadi. Harganya biasanya menyesuaikan dengan harga pasar, tapi tidak juga tinggi dan juga tidak terlalu nomor atau rata-rata saja. Dan kompetitif juga harganya, yang ditawarkan sangat kompetitif dengan produk serupa tidak pas di pasar lokal, sehingga menawarkan nilai yang baik dan bagi pelanggan. Dan juga kualitasnya, mereka menjual kualitas sangat bagus, meskipun harganya tidak terlalu tinggi, kualitas mereka juga sangat diprioritaskan karena produk yang bagus gitu. Kemudian ada promotion atau promosi, cara mereka mempromosikan es teh mereka. Yang pertama sini ada media sosial, bisa membuat sebuah konten, video, foto, serta Instagram story. Kemudian dengan konten video membuat seputar minuman tersebut, foto-foto, dengan Instagram juga, dengan media sosial kita, dengan banner atau spanduk-spanduk yang terpasang, dan juga dengan review-review dari orang-orang sekitar tentang es teh tersebut. Produk kedua di sini ada produk teh poci namanya. Teh poci di Kayu Tanggi 2 menawarkan berbagai varian rasa teh dengan kualitas yang tinggi dan kemasan yang sangat praktis. Tempatnya juga tidak jauh, hanya di Kayu Tanggi 2. Di Kayu Tanggi sebelah Universitas Lambung Mangkurat. Kelebihan tempatnya, produk tersedia di lokasi yang sangat strategis, memudahkan konsumen untuk membelinya, nggak jauh-jauh gitu loh, dekat aja di sini. Baru harga, mereka menetapkan harga yang sangat terjangkau, cuma hanya perlu Rp5.000 untuk cup kecil agar dapat diakses semua kalangan bisa membelinya, walaupun bahkan anak-anak, remaja, orang dewasa.
Kemudian cara mereka mempromosikan, karena dengan tempat yang sangat strategis, mereka bisa mempromosikan dengan sangat efektif, apalagi dengan dekat dengan sebuah perguruan tinggi. Jadinya konsumen gampang punya perhatian mereka. Dengan harga yang murah juga sangat berpromosi dengan media sosial, dengan spanduk yang terpasang, seperti itu. Kemudian perbandingannya dari kedua produk tersebut memiliki perbandingan yang sangat signifikan. Yang pertama itu di teh teh itu banyak tehnya, lebih tepatnya mereka itu teh campuran coklat, campuran yang lainnya. Sedangkan teh poci menggunakan teh asli, teh yang ibaratnya nggak terlalu banyak campuran. Jadi kita bisa merasakan teh yang sangat puas gitu dibandingkan dengan teh tadi. Tapi ini teh juga punya kelebihan karena dengan varian rasa yang sangat banyak, jadi tidak bosan untuk masyarakat sekitar atau ya orang-orang sekitar untuk merasakan hal tersebut. Dan juga perbedaan dari kualitas harga yang berbeda, harga yang variatif dan kompetitif. Oke. Itu dari materi survei pasar saya. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan teman saya yang melanjut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Junior. Di sini saya akan menjelaskan pengertian resiko. Resiko adalah sebuah kemungkinan kejadian atau peristiwa merugikan perusahaan atau bisnis di mana kejadian tersebut tidak dapat diprediksi. Kemudian identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses penetapan apa, di mana, kapan, mengapa sesuatu dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Kemudian meminimalisir risiko, yang pertama melakukan riset dan mengenali sumber bisnis. Yang kedua, membuat perencanaan yang matang dan selektif dalam memilih produk, sesuaikan dengan modal dan lihat permintaan pasar. Keempat, sebaiknya jangan terburu-buru mengambil keputusan bisnis. Kelima, melakukan evaluasi. Keenam, kenali rekan atau partner bisnis. Kemudian kesimpulan. Risiko adalah hal yang akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, pemakaian teknik analisis risiko yang adopsi dari disiplin ilmu manajemen dalam proses pengambilan keputusan pada kelas di sektor industri konstruksi, khususnya subsektor, sangat penting. Karena dalam setiap kegiatan properti pasti ada berbagai ketidakpastian. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.